Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adnan Aswad, NIM L0218111027. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai metode rehabilitasi pada mangrove. Yang pertama, sebelum kita melangkah untuk apa metode rehabilitasi mangrove yang saya ambil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hutan mangrove. Hutan mangrove menurut Wiharyanto dan Laga 2010 merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi salah satu objek wisata yang menarik bagi pengunjung. Penerapan sistem ekowisata di ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu pendekatan dalam pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara lestari. Jadi hutan mangrove ini bisa dapat diartikan sebagai ekosistem dari suatu tumbuhan yang hidup pada perairan yang bisa dijadikan sebagai salah satu ekowisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi mangrove yaitu pengembangan kawasan rehabilitasi mangrove merupakan kegiatan yang kompleks. Menurut Bengen 2001, kegiatan pengolahan dan pengembangan hutan mangrove membutuhkan dukungan akomodatif dari pihak-pihak terkait, baik yang berada di sekitar kawasan maupun berada di luar kawasan. Dan menurut Imron 2009, sebaiknya kegiatan pengolahan mangrove dilakukan secara terpadu dengan berbagai pihak terkait, juga dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak perlu dilakukan untuk dapat melakukan pengembangan kawasan rehabilitasi mangrove. Jadi, rehabilitasi mangrove ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga ekosistem pada mangrove tersebut. Dan beberapa tadi pengertian menurut Bengen dan Imron tersebut itu dapat terwakili oleh apa sebenarnya itu rehabilitasi mangrove. Berdasarkan kondisi ini, rehabilitasi mangrove perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi ekologi dan fungsi fisik sebagai pelindung daerah pesisir. Perakaran mangrove mampu merendam energi gelombang dan arus laut, terbukti mengurangi dampak kerusakan akibat tsunami. Hadi et al. 2009, Lekopese dan Tutu Hameneu 2010. Ini juga rehabilitasi mangrove itu memiliki fungsi yang sangat banyak seperti melindungi daerah pesisir dan perakarannya itu bisa terbukti meredam gelombang dan arus laut sehingga tidak terjadi yang namanya tsunami maupun banjir bandang pada perairan tersebut. Berdasarkan Sunyawan et al. 2016, tekstur substrat yang ada pada paper tersebut yaitu di desa Alo tergolong lempung liat berpasir dengan didominasi oleh jenis Soneratia alba yang memiliki potensi untuk jenis tanaman Rhizopora mucronata. Namun jenis ini merupakan jenis introduksi sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat persen hidup dan performa pertumbuhan Rhizopora mucronata lab yang ditanam menggunakan metode propuguli pantai Alo Pulau Kelang Kabupaten Kepulauan Talaut ada umur 1,5 bulan dan 48 bulan. Jadi pada paper ini yang melakukan metode propaguldi yang ada pada pantai Alo dengan melihat tingkat persen hidup dan performa pertumbuhan Rhizopora mucronata lang yang pada umur 1,5 bulan dan 48 bulan. Jadi kita beralih pada metode penelitian yang pada paper tersebut. Metode rehabilitasi mangrove yang dilakukan yaitu uji coba menggunakan rancangan acak lengkap dengan perlakuan 6 bentuk penahan propanggul. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah
Yang pertama adalah faktor kesesuaian habitat Rhizopora mucronata dilakukan dengan membandingkan syarat hidup dan karakteristik substrat meliputi unsur fisik ataupun tekstur pH, C karbon organik, N tanah, dan P dan K lokasi penelitian telah dipaparkan oleh Sunyawan et al. 2016. Dan yang kedua itu persen hidup tanaman rehabilitasi diukur pada 2 waktu untuk mengetahui tren keberhasilan persen hidup yang dihitung dengan setiap perlakuan. Jadi waktu hidup yang dimaksud di sini yaitu pada tahap umur 1,5 bulan dan pada tahap umur 48 bulan. Dan yang ketiga itu pertumbuhan tanaman yang berhasil hidup. Pertumbuhan merupakan proses fisiologi yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Parameter pertumbuhan diukur berdasarkan diameter dan tinggi tanaman di lapangan. Diameter pada penelitian ini diukur dengan ketinggian 0 cm di atas tanah. Jadi di sini bisa dilihat juga faktor yang akan diamati yaitu pertumbuhan pada mangrove Rhizopora mucronata larva dengan melihat pertumbuhannya diukur mulai dari tinggi 0 cm di atas tanah. Dan berikutnya itu prosedurnya yang akan dilakukan. Prosedur dengan metode pengumpulan propanggul yang dilakukan seminggu sebelum penanaman dengan maksud mengurangi daya tarik hama. Suryawan et al. 2013. Propanggul yang di setiap tanam memiliki ciri-ciri cincin kotiledon sudah berwarna kuning dan terkadang terlepas sendiri. Lokasi penanaman yang dipilih adalah area berlumpur memiliki tegakan mangrove dan mendapat pengaruh pasang surut. Perlakuan diberikan menggunakan pelindung dari bahan bambu yang dibelah. Uji coba menggunakan 6 perlakuan sebagai berikut. Jadi melakukan metode dengan prosedurnya itu dengan melakukan uji coba dengan melakukan 6 perlakuan pada mangrove Rhizopora mucronata. Yang pertama itu yang ditanam dengan formasi 1,1 kurang 4, 1 sampai dengan 4. Dan yang kedua itu menggunakan perlakuan bambu kerucut. Yang ketiga itu menggunakan bambu batang. Yang keempat itu menggunakan bambu pagar. Yang kelima itu akar nafas. Dan yang keenam itu bambu jepit. Bisa dilihat pada slide berikutnya gambar-gambar perlakuan yang akan dilakukan pada rehabilitasi mangrove. Seperti yang pertama ini yang KA yaitu KA1 yaitu ditanam dengan formasi 1 sampai dengan 4. Yang kedua itu bambu kerucut. Yang ketiga itu bambu batang yang seperti pada gambar ini. Dan yang keempat itu bambu pagar. Yang kelima itu akar nafas seperti ini. Yang pada KA5 dan KA6 itu seperti bambu jepit yaitu KA6 seperti dijepit. Analisis data yang akan dilakukan itu seperti analisis data dengan persen kecambah, persen hidup tanaman, tinggi dan diameter, analisis dengan metode sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan, dan dilanjutkan uji rata-rata metode Duncan apabila diketahui ada pengaruh nyata dari perlakuan yang diterapkan. Analisis data menggunakan SPSS 16. Jadi setelah melakukan perlakuan tersebut dapat didapatkan hasil bahwa persen hidup Rhizopora mucronata di Pantai Alo tergolong berhasil pada umur 1 sampai 1,5 bulan, sedangkan pada umur 48 bulan tergolong gagal. Berdasarkan hasil ini, uji rata-rata Duncan terhadap tingkat persen hidup tanaman baik pada pengamatan 1,5 bulan maupun 48 bulan menunjukkan bahwa perlakuan yang diterapkan berpengaruh nyata. Hasil uji rata-rata Duncan disampaikan menunjukkan bahwa perlakuan KA1 memiliki persen hidup paling rendah pada umur 1,5 bulan dan pada umur 48 bulan sudah tidak ada yang tumbuh. Berdasarkan pengamatan saat umur 1,5 bulan, setiap titik penanaman hanya dapat 1 sampai 3 propanggul yang
masih tertanam. Berdasarkan Sunyawan et al. 2016, sejak umur 16 bulan penanaman model ini tidak memiliki persen hidup atau 0%. Pada perlakuan KA1, propanggul disusun membentuk model prakara tunjang pada Rhizophora mucronata dewasa. Prakara tunjang memiliki kemampuan menjerap sedimentasi dan meredam gelombang laut yang baik, sehingga model ini dapat tertanam gelombang laut lebih tinggi dibandingkan model prakara lainnya. Selain gelombang prakara yang belum maksimal menyebabkan propanggul mudah tercabut. Hal ini disebabkan karakter pertumbuhan akar yang lambat. Prakara Rhizophora mucronata hanya tumbuh sepanjang 10 cm pada umur 11 minggu. Ini dibuktikan dengan hilangnya 2-4 propanggul dari titik penanaman berdasarkan persen hasil tanaman hidup penanaman KA1 dikelompokkan gagal. Berdasarkan hasil uji rata-rata Duncan terhadap pada pengamatan 1,5 bulan dan maupun 48 bulan menunjukkan bahwa perlakuan yang diterapkan berpengaruh nyata. Pada perlakuan ini Duncan yang dimaksud yaitu tingkat hidup pada pertumbuhan Rhizophora mucronata, yaitu perlakuan yang diterapkan memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan Rhizophora mucronata, menunjukkan adanya perbedaan nyata variasi pertumbuhan Rhizophora mucronata umur 48 bulan. Tinggi dan diameter tanaman paling baik diperoleh dari metode KA5, yaitu mencapai 130 cm dan 3,2 cm pada umur 16 bulan. Metode KA5 memiliki tinggi rata-rata 83,8 cm dan diameter sebesar 4,23 cm. Berdasarkan kedua data ini, nampak bahwa diameter rata-rata mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman yang masih bertahan didominasi oleh tanaman yang memiliki diameter kecil. Dan hasil yang terakhir yaitu perlakuan yang diterapkan memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan Rhizophora mucronata. Perlakuan diterapkan memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan, yaitu seperti bisa dilihat yang tadi itu KA1 yaitu ditanam menggunakan formasi 1-43 memiliki pertumbuhan Rhizophora mucronata yang paling tinggi, dan sedangkan yang pada KA6 yaitu KA5 yaitu akar nafas KA5 itu akar nafas yang memiliki tingkat keberhasilan yang paling rendah rehabilitasinya, yaitu penggunaan metode menggunakan akar nafas. Dan setelah hasil yang dapat disimpulkan bahwa persen hidup Rhizophora mucronata di Pantai Alau tergolong berhasil pada umur 1,5 bulan, sedangkan pada umur 48 bulan tergolong gagal. Perlakuan diterapkan berpengaruh nyata terhadap tingkat keberhasilan tanaman dan pertumbuhan. Nutrisi substrat yang rendah menyebabkan pertumbuhan Rhizophora mucronata lebih rendah dibandingkan beberapa referensi. Sebagai bentuk penguat tanaman mampu mempertahankan tanaman muda dan mengurangi stres pada pertumbuhan akar dan batang. Perlakuan KA5 memiliki persen hidup dan pertumbuhan tertinggi dan akhir pengamatan 48 bulan, sedangkan persen hidup yang terendah terjadi pada perlakuan KA1. Jadi yang KA1 yang tadi yaitu perlakuan menggunakan formasi 1-4 memiliki persen hidup yang paling rendah, sedangkan yang KA5 itu akar nafas memiliki persen metode perlakuan akar nafas memiliki persen hidup yang paling tertinggi di akhir pengamatan. Jadi mungkin itu saja hasil presentasi yang saya lakukan terhadap rehabilitasi mangrove yang ada di Pantai Alau menggunakan perlakuan propanggul dengan 6 perlakuan, yaitu yang pertama itu ditanam dengan menggunakan formasi 1-4, yang kedua itu
bambu kerucut, yang ketiga itu bambu batam, yang keempat itu bambu pagar, dan yang kelima itu akar nafas, yang keenam itu bambu jepit. Jadi mungkin itu saja kesimpulan dapat saya ambil menggunakan uh, menggunakan rehabilitasi mangrove menggunakan metode Propanggul. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak.